Nah, lo live. Enggak. Oke. Bang Taufik, ini terkait ada selebritis yang bersandung narkoba kembali nih, dan itu menyangkut salah satu nama, yaitu Jonathan Fritzi. Nah, adanya kasus ini menyikapinya seperti apa sih sebagai praktisi hukum? Iya, bukan satu hal yang luar biasa ya kalau kita lihat ya, karena memang sudah banyak sekali ya artis-artis atau public figure maupun juga pejabat pun juga ada oknum-oknumnya yang melakukan tindakan-tindakan artinya menggunakan obat-obatan atau ya jenis narkoba yang tentunya dilarang oleh pemerintah. Nah sekarang kita lihat di sini ada JF yang kemarin tertangkap kasus serupa, yaitu menggunakan obat ya di luar ketentuan, artinya tidak boleh dipergunakan secara umum. Gitu. Harusnya seperti apa sih ketika orang menggunakan obat-obatan yang dikategorikan terlarang, tapi sebenarnya bisa digunakan atau berdasarkan resep dari kedokteran? Jadi yang dinamakan obat keras itu kan ada peruntukannya. Jadi sesuai dengan ketentuan dokter, sesuai dengan resep, sesuai dengan aturan, di mana yang boleh menggunakan adalah orang yang membutuhkan, ya, membutuhkan terhadap apa yang sedang diderita daripada penyakitnya. Kalau kita lihat di sini, penggunaan ini kan jelas bahwa adanya satu efek samping daripada otimidate itu, dugaan obat keras yang sekarang ini menjadikan alat bukti. Ya, kalau kita lihat di sini kan bukan narkotika, bukan jenis narkotika. Memang yang menangkap, ya, yang menangkap di Polres Bandara, JF dan rekan-rekannya itu unit narkoba. Karena di dalam undang, kalau dilihat di sini yang dijadikan alat bukti adalah obat-obatan yang jenisnya adalah otimidate, di mana obat-obatan itu berasal dari luar negeri sehingga diedarkanlah di Indonesia. Sehingga setelah terjadinya satu jaringan, ya, jaringan percakapan, terus adanya satu jual beli, nah di situ pihak kepolisian mengetahui dan akhirnya mengamankan pihak-pihak yang berkaitan, di mana dikenakan pasal 435 junto, ya, pasal 436 subsidiar ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Undang-Undang Kesehatan, di mana ancaman hukumannya sampai dengan 15 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Nah nanti tinggal peran-peran daripada masing-masing yang ditahan, nanti kan dilihat nih apakah junto pasalnya memenuhi, sehingga ada pasal 55-nya. 55 itu ikut serta terhadap peran daripada masing-masing orang yang melakukan tindak pidana ini. Nah, saat ini kan yang bersangkutan sudah bukan dibebaskan ya, mungkin melakukan semacam kayak apa, meminta sementara penahanannya ditunda gitu, karena alasan sakit. Apakah itu syarat-syarat yang bisa diajukan ketika seorang telah diduga atau menjadi status tersangka? Ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara, walaupun itu dalam kategori masih dalam tahap proses penyidikan untuk bisa dikembangkan dan akhirnya menjadi tersangka di dalam kasus ini, tentunya biasanya harus ditahan. Tapi polisi mempunyai analisa dan pertimbangan terhadap seseorang yang dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan apa? Berdasarkan adanya satu, dia punya penyakit, ya, atau mungkin dia sedang menyusui, ada hal-hal lain, penyakit kronis, atau mungkin dalam proses operasi yang sekarang lagi dijalani. Nah itu mungkin menjadi pertimbangan. Nanti bagaimana pihak kepolisian bisa memberikan jaminan kepada kepada pihak kejaksaan bahwa dia akan melakukan penangguhan penahanan. Karena dalam proses pengembangan tentunya ini jelas harusnya ditahan, di atas 5 tahun tuh wajib ditahan.
balik lagi ke soal obat-obatan keras tersebut. Memang di Indonesia sendiri sudah ada aturan terkait yang apa jenis yang disebutkan tadi. Ya, obat jenis Otimidate ini adalah jenis obat yang memberikan efek ngantuk, terus tekanan darah rendah, dan ada efek-efek lain sehingga ini menyebabkan seorang ini menjadi ada apa memberikan pengaruh ya, pengaruh jadi orang ini lemas ya, lemah, dan nanti ada efek-efek lain lagi yang tentunya pasti ini jujur harus diatur, karena di dalam proses penggunaannya bagaimana dia bisa menggunakan ini kan harus orang-orang yang jelas, dokter yang bisa melihat bahwa orang ini layak untuk bisa mendapatkan obat ini, berapa dosisnya, akan seperti itu. Jadi nggak bisa diperjualbelikan secara bebas, karena jelas ini melanggar undang-undang, apalagi tidak ada BPOM. Nah ini jelas ini juga harus tindak pidananya undang-undang kesehatan sampai dengan 12 tahun penjara. Ini nanti tinggal kita lihat secara diuji lab dan BPOM-nya. Sebenarnya obat keras ini diperuntukkan bagi orang-orang tertentu aja ya? Atau memang dilarang di Indonesia? Sebenarnya kategori dilarang atau tidak selama itu dalam anjuran dokter dan orang yang menggunakan itu masih dalam pantauan dokter, saya rasa ini tidak menjadi problem masalah ya. Tapi begitu ini diperjualbelikan bebas, dan tentunya ini menjadi syarat penting ya bagi orang ya, yang menggunakan, ya pasti jelas ini menimbulkan satu efek dan pasti harus ditindak, karena jelas dari penggunaan dan dari pembeliannya juga harus mempunyai izin ya, dan orang-orang yang menggunakan juga harus dari kedokteran seperti itu. Ini terbilang baru apa memang sudah ada dari dulu? Sebenarnya sih dari dulu harus sudah ada, cuman mungkin kategori obat Otimidate ini lebih tren lah, lebih tahu lah dari luar negeri, di Malaysia, Thailand, itu kan sekarang lagi banyak tuh yang bisa melihat bahwa dia bisa mengambil obat itu dari luar ke dalam kan. Mungkin penggunaan obat ini lebih ada efek-efek yang sangat berpengaruh ya terhadap orang yang menggunakannya, sehingga orang ini mau untuk membeli kan gitu. Nah ini sebenarnya kalau memang adanya satu peristiwa jual belinya, nah ini polisi juga harus lihat nih ada apa sebenarnya, kok bisa dari Thailand, dari Malaysia ini di sana dipergunakan kan gitu. Itu juga harus ya, karena apa, penggunaan obat ini kenapa demand-nya ada, kenapa ada orang yang mau menggunakan itu. Tentunya di luar negeri harus dianalisa juga, karena di sana juga dijual belikan gitu. Nah itu juga harus dianalisa, dicek, dan menjadi satu temuan ya yang harus dikembangkan. Ciri-cirinya seperti apa sih? Artinya orang yang menggunakan obat keras ini? Ya bisa aja efek-efeknya itu seperti fly, tenang, lebih tenang, atau mungkin tidak cemas dan lain-lain. Itu pasti ada efek. Hal-hal yang obat-obat yang tentunya menjadi demand para orang-orang yang menggunakan kan. Bang, tadi kan ancamannya kan hukumannya 12 tahun nih Bang. Kalau untuk si Jonathan sendiri diperkirakan di atas 5 tahun juga atau seperti apa? Ya, tinggal bagaimana polisi pada waktu mengembangkan kasus ini buat unsur-unsur daripada temuan ya. Apakah dia membeli berdasarkan adanya seseorang yang menyuruh atau merayu sanan. Jadi mungkin bisa ini menjadi kalau dia hanya cuma memakai dan dia pengguna, tentunya ini bisa masuk dengan kata 5-5-nya undang-undang kesehatan. Tapi biar polisi yang mengembangkan, ataukah dia juga pelaku, kan kita nggak tahu. Makanya peristiwa hukumnya nanti kan akan dilihat nih seperti apa. Peristiwa hukum itu kan nggak terputus, sehingga dari pertama lagi penangkapan, pada waktu dia jual beli ada di chat grup itu bisa dilihat bagaimana dia berkomunikasi dan bagaimana dia menggunakan barang ini sampai dengan dia gunakan. Itu kan sebenarnya ada sebab akibat ya, kausalitas ya. Oke. Tapi intinya ini jenisnya masuk kategori narkotika ya? Golongan obatnya
jenis golongan obat undang-undang kesehatan, obat keras. Jadi bukan golongan narkoba. Jadi kalau golongan narkoba itu kan ada jenis-jenis narkoba psikotropika atau non tropikal. Nah ini masuk ke dalam golongan obat keras yang tidak boleh digunakan dengan bebas. Mungkin pesan buat masyarakat edukasi sendiri seperti apa, Bang Tony? Ya tentunya lebih berhati-hati lagi menggunakan obat-obat keras ya. ya kalau yang namanya obat-obat terlarang itu jelas di sini bahwa penggunaan obat itu juga harus dilihat apakah dia ada BPOM, dijual secara bebas di sini dan boleh diperuntukkan oleh orang-orang ataukah harus melalui resep dokter, itu juga harus kita lihat. Jangan sampai kita membeli obat-obatan dari luar negeri tidak mempunyai izin di sini, bahkan penggunaannya menyebabkan seorang ini berefek hal-hal yang kayak semacam lemas dan lain-lain. Itu kan jelas itu berkaitan dengan syaraf dan bagian-bagian organ tubuh tertentu kan. Nah itu juga harus kita lihat. Jadi jangan bebas menggunakan obat-obatan, sehingga kita paham tentang hukum bahwa di Indonesia ini apabila menggunakan obat-obatan di luar ketentuan pasti ada hukumannya sampai dengan 12 tahun penjara. Undang-undang kesehatan sudah jelas di situ. Oke.